Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah, menunaikan ibadah salat maghrib, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan salat isya. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, pada pengajian yang lalu kita sudah membacakan ayat 8 sampai ayat 20 surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang orang-orang munafik. Di dalam ayat 11 sampai 15 dijelaskan perilaku tidak baik yang diakibatkan oleh penyakit qalbu yang telah dialami oleh orang-orang munafik itu, di mana di dalam penjelasan itu disebutkan adanya teguran kepada mereka sebagai tindakan persuasif untuk memperbaiki diri. Jadi ditegur oleh Allah secara persuasif supaya mereka bisa memperbaiki dirinya. Namun seperti disinggung di pengajian yang lalu, bahwa mereka ini sama sekali tidak menghiraukan teguran itu karena merasa benar. Nah, perilaku itu adalah seperti yang tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 11 itu. Ini menyebutkan bahwa mereka ditegur supaya tidak membuat kerusakan di muka bumi. Wala tufsidu fil ard. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Tapi mereka mengingkari teguran itu, dan mereka yakin justru menjadi orang-orang yang membuat kebaikan. Wa nahnu muslihun. Jadi keyakinan itu begitu kuat sehingga pada ayat yang ke-12 mengingatkan kepada kita, dan kita baca di dalam ayat ini bahwa sebenarnya orang-orang munafik ini benar-benar menjadi orang-orang yang membuat kerusakan tanpa menyadari apa yang telah dia lakukan. Dan itu dinyatakan pada ayat 204 sampai 205 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Kata Allah dalam ayat ini, di antara manusia itu ada yang ucapannya tentang kehidupan dunia ini
sangat menarik hatimu, menakjubkan, dan dipersaksikannya kepada Allah tentang kebenaran isi hatinya itu, padahal dia adalah penantang yang paling keras. Wa idza tawalla sa'a fil ard liyufsida fiha wa yuhlikal harth wan nasla wallahu la yuhibbul fasada. Apabila dia berpaling darimu, ya, diberitakan oleh Allah di sini, apabila dia berpaling, orang-orang munafik ini berpaling darimu, tidak lagi bersama denganmu, tidak lagi berada di dalam komunitasmu, maka dia berjalan di bumi ini untuk mengadakan kerusakan, ya, dan merusak tanam-tanaman, merusak binatang ternak. Nah, dan Allah tidak menyukai kebinasaan itu. Jadi disebutkan di sini, dirinci, ya, liyufsida fiha wa yuhlikal harsa, ya, wan nasla. Nah, jadi dirinci oleh Allah kerusakan-kerusakan itu, apakah itu berupa tanam-tanaman atau berupa binatang ternak. Nah, dan Allah la yuhibbul fasad, Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan ini, atau yang menyukai kebinasaan ini, tidak menyukainya. Dan kerusakan yang mereka buat ini menurut Ibnu Abbas itulah dia kekafiran, ya, kekafiran, atau termasuklah perbuatan maksiat mereka, ya. Namun menurut Abu Al-Aliyah dan beberapa penafsir dari kalangan tabi'in, menurut mereka kerusakan itu hanya meliputi perbuatan maksiatnya saja. Nah, itu. Kemudian teguran Allah kepada orang-orang munafik supaya tidak membuat kerusakan ini, ya, karena telah melakukan kekafiran, ketidakjujuran itu. Dan itu sangat tepat sekali, karena kekafiran mereka membuat mereka dan masyarakat itu mengembangkan semacam moralitas tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, tanpa melihat ada nilai-nilai agama yang mengaturnya, ya, yang memungkinkan mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jadi seolah-olah tidak ada aturan agama, tidak ada aturan dari Tuhan, sehingga mereka bebas melakukan apa saja, menghalalkan segala cara, yang penting tujuannya tercapai. Karena itu agama melarang kekafiran dengan memberi ancaman hukuman yang berat supaya dihindari demi terwujudnya kehidupan yang baik di atas dunia ini. Kemudian sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan hidup di bumi, Islam tidak hanya melarang kekafiran, tetapi Islam juga melarang keras ketidakjujuran, khususnya dalam perdagangan, kan? Kemudian dalam hadis juga dapat ditemukan banyak sabda Nabi yang melarang itu, dan ada diantaranya yang dihubungkan dengan kemunafikan. Misalnya hadis yang sangat populer sekali, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Jadi hadis ini sangat populer sekali, yang menceritakan tentang tanda-tanda orang munafik itu ada 3 katanya. Kalau dia berkata dusta, kalau dia berjanji ingkar, dan apabila diberi amanah dia akan berkhianat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melecehkan orang beriman. Ya. Ayat 13 surah Al-Baqarah menyebutkan seruan kepada orang-orang munafik supaya mereka ini beriman. Mereka bukannya menyambut baik seruan Allah ini,
tapi justru mengolok-olok orang-orang yang beriman, kaum beriman, yang mereka sebut sebagai orang-orang yang bodoh. Ya. Nah, respon negatif ini menggambarkan pandangan orang-orang munafik tentang keimanan. Jadi bagi orang munafik, keimanan itu merupakan kebodohan katanya. Satu kebodohan. Dari ayat 16 surah Al-Baqarah bisa diketahui bahwa justru kebodohan yang mereka maksudkan itu bukanlah kebodohan intelektual, bukan berarti otaknya bodoh, tidak kan? Bukan itu. Tapi kebodohan dalam pilihan hidup. Nah, dulu sudah kita berikan gambaran bahwa Allah memberikan kepada kita dua jalan yang harus dipilih, fujuraha wa taqwaha. Jalan yang fujur yang berujung kepada neraka, dan jalan yang takwa yang berujung kepada surganya Allah. Nah, maka kebodohan yang dimaksudkan di situ adalah kebodohan di dalam memilih jalan hidup itu. Bukan karena otaknya bodoh, tidak kan? Tapi karena kebodohan di dalam memilih jalan hidup itu. Nah, orang-orang beriman memilih hidup dengan agama yang membuat mereka tidak dapat hidup dengan bebas, menikmati semua kesenangan dunia, karena ada batasan-batasan barangkali, ada larangan-larangan barangkali yang diberikan sebagai rambu-rambu oleh Allah untuk orang-orang beriman. Nah, pilihan ini menurut orang-orang munafik merupakan kebodohan, karena hedonisme itu menurut mereka menyenangkan, menghindarinya merupakan kerugian dalam hidup yang hanya sekali dijalani di dunia ini. Kita sudah diberi hidup bebas di atas dunia, mengapa harus dibatasi, mengapa harus ada rambu-rambu yang menghalangi kita untuk berbuat sesuatu, kan itu pandangan hidup mereka. Nah, tapi justru orang-orang beriman tidak kan. Justru dia hidup tenang itu karena ada rambu-rambu yang mengaturnya. Ada sesuatu yang bisa mengerem dia untuk tidak berlaku bebas di atas dunia ini. Nah, itulah yang disebutkan oleh orang-orang munafik itu sebagai satu kebodohan. Dan perilaku ini juga diterangkan di dalam surah Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dalam ayat 5 surah Al-Munafiqun ini itu dijelaskan apabila dikatakan kepada mereka, ya, wa idza qila lahum ta'alau, kemarilah, ya kan, berimanlah, agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu, yastaghfir lakum Rasulullahi, maka mereka membuang muka, artinya berpaling, tidak menghiraukan panggilan itu. Dan kamu lihat mereka berpaling, sedangkan mereka menyombongkan diri. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Jadi mereka berlaku sombong. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tidak konsisten. Di dalam ayat 14 dan 15 surah Al-Baqarah menyebutkan perilaku bermuka dua yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini. Kalau dia bertemu dengan kaum beriman, mereka mengatakan, qalu amanna, kami beriman, kami dalam golongan kalian juga. Itu kan. Namun jika bertemu dengan teman-teman mereka sendiri, malah mereka mengatakan bahwa mereka tetap berada di pihak teman-temannya itu. Dan sebenarnya mereka mentertawakan kaum yang beriman ini. Jadi apa yang dinukilkan oleh ayat ini itu mengetengahkan bagaimana karakternya orang munafik itu yang bermuka dua. Ya, mereka bermuka dua karena memiliki agenda tertentu. Imam Ibnu Katsir
beliau menjelaskan bahwa orang-orang munafik berada di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul waktu itu ya. Maka sejak sebelum hijrah Nabi, mereka bermaksud menjadikannya sebagai pemimpin Madinah. Belum lagi hijrah Nabi ke Madinah ya, atau ke Yatsrib itu. Orang-orang Madinah ini ingin mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi pemimpin di Madinah. Ya. Itu berlangsung sebelum hijrah Nabi. Dengan sikap bermuka dua itu, mereka berharap Nabi dan para pengikutnya bersedia untuk menerima kepemimpinannya. Itu dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muzabzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Jadi mereka ragu-ragu, tidak masuk kepada golongan ini atau golongan orang beriman, dan tidak pula masuk dalam golongan orang-orang kafir. Maka barang siapa disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberinya petunjuk. Wa may yudlilillahu falan tajidalahu sabila. Tidak ada jalan satupun yang bisa memberikan petunjuk kepada mereka kalau Allah sudah sesatkan. Inilah motif mereka dalam pernyataan mereka bahwa mereka telah beriman, sebagaimana disebutkan di dalam ayat itu, disinggung dalam penjelasan tentang apa yang kita sebutkan tadi. Nah, sebagian penjelasan pada alinea pertama dapat menjadi penjelasan tentang asbabun nuzul secara makro yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang munafik ini yang sedang kita bicarakan ini. Jadi bisa dijadikan sebagai asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Sidang jemaah salat maghrib yang berbahagia. Kemudian pada ayat ke-16, ayat 16, Allah memberi komentar terhadap orang-orang munafik ini yang menunjukkan orientasi hidup yang mendasari perilaku mereka. Mereka dinyatakan telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Nah, istarawud dhalalata bil huda. Mereka beli kesesatan itu dengan petunjuk. Pernyataan ini menggunakan istilah perdagangan yang sedang berkembang di Madinah ketika itu. Ya, maksudnya supaya lebih lebih komunikatif. Ya, lebih komunikatif. Jadi Allah gunakan bahasa perdagangan, istarau dalalata bil huda, itu supaya lebih komunikatif, lebih mudah dipahami oleh orang-orang Madinah yang mereka itu adalah rata-rata pedagang. Sedang galaknya waktu itu berdagang. Dan kesesatan yang mereka beli menjadi milik mereka, itulah dia kemunafikan itu. Nah, kemudian petunjuk yang mereka tukar dan hilang dari diri mereka, itulah keimanan. Jadi mereka jual keimanannya itu kan, mereka tukar keimanannya itu dengan kemunafikan. Nah, maka dengan transaksi itu berarti mereka memilih untuk menjadi tidak beriman daripada beriman. Nah, dan pilihan orang-orang munafik pada sikap kemunafikan ini menggambarkan orientasi hidup yang mereka miliki. Mereka memiliki orientasi pribadi yang mungkin bisa kita sebut materialistik. Ya. Jadi dari gambaran ini, mereka yang bermuka dua, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi,
Diketahui bahwa mereka berorientasi pada materi, berorientasi kepada kekuasaan. Dan karakteristik itu sampai hari ini diwarisi oleh orang-orang tertentu kan, sebagai karakter munafik, di mana orientasi hidupnya hanya materi dan kekuasaan. Sehingga mereka menghalalkan dengan berbagai cara pun, mereka halalkan untuk bisa mendapatkan materi itu dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan itu. Itu yang terjadi sampai hari ini. Meskipun terkadang kita lihat ketika mereka sudah masuk kamar yang tidak pernah diimpikan itu kan, seperti kamarnya apa, Gayus Tambunan itu kan, itu banyak di antara mereka merubah penampilannya, yang semula penampilannya mungkin tidak simpatik, tapi setelah dia masuk dalam kamar yang berjeruji besi itu justru penampilannya sangat simpatik, pakai lobenya, pakai pecinya kan, pakai sarungnya kan, kalau perempuan tuh pakai jilbabnya kan, ada. Nah, itu munafik. Iya. Itulah mereka tunjukkan. Allah masuk pun di dalam, mereka juga melakukan hal yang sama. Supaya umat Islam ini simpati kan itu. Kalau kita coba lihat kan, dan masuk ke ruangan yang berjeruji besi itu, enggak. Begitu digiring oleh petugas, kadang awak kasihannya cantik-cantik pakai jilbab, pakai apa, rupanya sebelum itu tidak ada pernah dilakukan. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan tokoh munafik di Madinah itu, dia berambisi sekali untuk menjadi penguasa Madinah. Dan para pendukungnya berambisi untuk mendapatkan keuntungan dari kekuasaan yang apabila diperoleh oleh Abdullah bin Ubay. Nah, dan kekuasaan ketika itu pada umumnya digunakan untuk kekuasaan dan kesejahteraan para pelakunya sendiri. Itulah kalau kita lihat kualitas Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya berada pada level umum, dan itulah kualitasnya. Memang target mereka materi dan kekuasaan. Perjuangan mereka untuk mendapatkannya dengan menghalalkan ketidakjujuran, bersikap bermuka dua, menggambarkan hal itu dalam diri mereka. Ketika mereka berada di tengah-tengah orang Islam, dia seolah-olah termasuk golongan mukmin. Dan sikap ini atau karakteristik ini berbeda sekali halnya dengan umat Islam yang berada di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat berbeda. Kalau orang Islam yang berada di bawah kepemimpinan Rasulullah, mereka berorientasi spiritual. Ya. Dengan orientasi itu mereka berusaha untuk membangun kehidupan yang baik demi mendapatkan ridhonya Allah. Nah, jadi itu orang-orang mukmin justru orientasi hidupnya adalah ridhonya Allah, mardatillah oriented. Nah, jadi orientasinya adalah keridhaan Allah. Nah, usaha itu kemudian membuat mereka memperoleh kekuasaan. Nah, sesuai orientasi itu, kekuasaan pun tidak digunakan untuk kekuasaan dan kesejahteraan mereka sendiri, tapi untuk kesejahteraan seluruh warga yang berada di bawah kekuasaan mereka. Bahkan orang-orang yang non-muslim pun mendapat kesejahteraan, keamanan dari kepemimpinan Rasulullah itu. Nah, praktek penyelenggaraan negara kota Madinah itu telah membuktikan itu, sehingga kota Madinah itu menjadi sebuah kota yang luar biasa. Dulu kan namanya kan Yasrib, tapi setelah menjadi kota yang begitu maju, kalau istilah Muhammadiyah itu yang mencerahkan kan. Nah, kota yang maju dan mencerahkan, dalam bahasa agama disebutlah Al-Munawwarah, maka disebutlah Madinatul Munawwarah, kota yang mencerahkan.
yang bersinar, ya. Itu telah dibuktikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, praktek ini jelas menunjukkan betapa Nabi melindungi hak-hak warga dalam wilayah kekuasaannya. Nah, khususnya hak-hak yang yang dewasa ini dikenal dengan apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Sekarang kan hak asasi manusia, HAM. Nah, baik itu hak sipil ataupun hak sosial, ekonomi, budaya, terlindungi pada saat itu. Dan pada hari ini itu yang hilang. Ya, itu yang hilang. Di berbagai negara muslim itu yang hilang. Kemudian pada bagian akhir pembicaraan tentang orang-orang munafik di awal surah Al-Baqarah ini yang dibicarakan oleh ayat Al-Quran ini, itu dibuat perumpamaan yang berkaitan dengan kehidupan mereka, dengan kondisi batin dan perilaku yang telah dijelaskan, ya, di ayat atau di depan ayat terdahulu. Nah, maka pada ayat ke-17 surah Al-Baqarah mengumpamakan orang-orang munafik ini seperti orang-orang yang menyalakan api. Pada ayat 17 diumpamakanlah orang-orang munafik ini seperti orang yang menyalakan api. Nah, yang begitu menyala, sudah itu api yang besar itu mati. Jadi setelah dinyalakan terang kan, setelah itu mati, tentu gelap, kan? Sehingga mereka tetap dalam kegelapan. Kemudian pada ayat 19 dan 20 mengumpamakan mereka seperti orang yang kehujanan di jalan. Hujannya sangat lebat dengan awan yang gelap, sayyib. Nah, seperti ada petir, kilat, yang sambar menyambar kan. Nah, mereka menutupi telinga mereka dengan jari. Ditutupi telinga dengan jari karena takut mati. Nah, ketika ada cahaya kilat, tentu torang. Begitu kilat datang, torang, mereka jalan. Begitu kilatnya habis, dia berhenti. Nah, ketika ada cahaya, mereka jalan lagi. Ketika tidak ada, mereka berhenti. Nah, itulah gambarannya. Perumpamaannya dibuat oleh Allah orang-orang munafik ini. Jadi perumpamaan ini itu menggambarkan kehidupan mereka yang dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Berkaitan dengan perumpamaan yang pertama, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa api itu adalah pengakuan iman di dunia dan kegelapan adalah kegelapan di akhirat. Nah, itu keterangan Ibnu Katsir. Nah, jadi api itu adalah oleh Imam Ibnu Katsir dijelaskan itu adalah pengakuan iman mereka di dunia. Dan gelap itu adalah kegelapan hidup mereka di akhirat. Namun apabila dilihat dari keimanan yang dalam Al-Quran disebut cahaya yang menerangi hidup, sehingga kekafiran itu dipandang sebagai kegelapan hidup di dunia, maka orang-orang munafik ini yang tidak beriman itu tidak hanya mengalami kegelapan di akhirat saja, tapi sejak dari dunia ini pun mereka sudah mengalami kegelapan. Nah, iman yang menerangkan hidup karena memberi harapan baik. Api dalam ayat itu bisa dipahami sebagai menyimbolkan harapan. Maka orang-orang munafik di Madinah itu sempat memiliki harapan bahwa ambisi mereka untuk menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul ini dapat terwujud menjadi pemimpin di Madinah itu. Nah, tapi setelah umat Islam menang dalam perang Badar, ya, perang yang pertama kali, harapan itu sirna.
Karena Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat muslim yang terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansor, ya, secara real politik menjadi sosok yang pas untuk menjabat pemimpin di wilayah itu. Nah, jadi dengan menangnya di peperangan Badar ini menaikkan istilahnya kalau gini tuh, hasil survei itu. Nah, menaikkan pamornya Nabi sehingga dia layak untuk diangkat menjadi pemimpin di Madinah itu. Nah, itu yang terjadi setelah perang Badar. Nah, karena harapan itu hanya sebentar ada lalu sirna selamanya, maka dibuatlah perumpamaan oleh Allah seperti itu. Seperti api yang dinyalakan kemudian secara mendadak mati. Nah, dan berkaitan dengan maksud perumpamaan yang kedua, Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa mereka berada dalam keraguan-raguan antara kekafiran dan keimanan. Ya. Diumpamakan di situ seperti perumpamaan hujan, ketakutan, kegelisahan yang parah karena adanya petir, sambar menyambar kan, dan terkadang mengalami keterbersitan iman. Itulah diumpamakan seperti kilat secercah saja tapnya. Jadi seolah ada harapan iman, tapi begitu gelap kembali kan. Dan terkadang itu ada mungkin di dalam hati mereka mengaku itu kan, tapi hilang kembali. Itulah seperti petir tadi kan. Nah, seperti petir. Di ayat 8 itu sudah diuraikan, ya, bahwa mereka tidak beriman. Dengan segala ketidakimanan yang ada ini, bisa saja mereka mengalami keterbersitan iman itu. Namun ketakutan yang mereka alami bisa diyakini menunjukkan bahwa terangnya kilat itu adalah terangnya harapan yang ada pada diri mereka. Hanya secercah saja, sebentar saja. Nah, dan mereka takut gagal karena sadar telah berbohong kepada umat Islam. Yakin suatu saat pasti perbuatannya itu akan diketahui. Nah, udah berani, mentalnya sudah kena. Nah, ketika saat itu datang, mereka sadar bahwa mereka tidak hanya gagal, tapi juga sangat mungkin mendapat hukuman atau pembalasan. Nah, itu yang mereka takutkan. Nah, terus kesadaran terhadap kebohongan termasuk akibatnya tampaknya juga menjadi maksud dari api dan kilat dalam dua perumpamaan orang-orang munafik yang terdapat dalam ayat 17, ayat 19 dan ayat 20 itu. Ini karena kesadaran terhadap kesalahan dan akibatnya dapat menjadi secercah cahaya yang menerang hidup. Ada rasa penyesalan kan, tapi takut. Nah, akhirnya balik menjadi gelap. Namun kesadaran itu tidak mampu membuat orang-orang munafik untuk memperbaiki diri, meskipun sudah dibantu dengan diberi persuasi yang telah disebutkan di ayat sebelumnya. Karena dengan keadaan seperti itu, maka dalam ayat 18 mereka pun dikatakan menjadi orang-orang yang tuli, bisu, buta. Ya kan? Nah, tapi pada pengajian yang lalu kita sudah jelaskan, tuli bukan berarti mereka peka, telingonya eloknya. Bisu bukan karena mulut mereka tidak bisa bicara, bisa bicara. Buta bukan karena mata mereka buta, tapi yang disebutkan itu tuli, bisu, buta itu adalah terhadap kebenaran, bukan secara fisik, terhadap kebenaran. Supojo yang kita jelaskan minggu yang lalu itu hati,
Seperti surah Al-A'raf itu kan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, mereka itu punya hati tapi tidak bisa dipergunakan hati. Bukan berarti hatinya punya penyakit secara fisik, tidak. Hatinya bagus. Tapi yang berpenyakit itu adalah hatinya yang tidak bisa menerima kebenaran itu. Nah, kemudian karena begitu tidak hiraunya orang-orang munafik pada suara hati dan persuasi yang diberikan oleh Allah, istilahnya bandel, keras kepala. Nah, dalam ayat 20 dikatakan, seandainya Allah menghendaki, tentu Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Nah, jadi keras kepala mereka ini, bandel mereka ini, membuat mereka seperti orang yang tidak punya mata, tidak punya telinga, sehingga tidak dapat melihat dan mendengar apa-apa, khususnya segala yang membuat hidup menjadi baik. Nah, akibatnya hidup mereka dalam kegelapan terus-menerus. Nah, dalam kegelapan terus-menerus. Dalam pengertian tanpa ada harapan lagi, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat 19 surah Baqarah. Tidak ada harapan lagi. Umat Islam dituntun oleh Al-Quran untuk bersikap hati-hati terhadap perilaku orang-orang munafik ini. Meskipun penampilan dan ucapan mereka menawan, tapi sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang munafik. Itu di dalam surah Al-Munafiqun ayat 4 itu. Diingatkan oleh Allah kepada kita orang-orang beriman. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Kok dicolek fisiknya gagah, ganteng, nampak orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang peduli kan, secara fisik. Jadi ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka, kamu juga takjub mendengarkan perkataan mereka. Nah, ka'annahum khusyubum musannadah. Itu mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Kayu yang tersandar. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Ya. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Humul adu fa ahzarhum qatalahumullah anna yufakun. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran itu? Anna yufakun. Bagaimana kok bisa mereka itu dipalingkan oleh Allah? Nanti. Jadi pembicaraan kita tentang orang-orang munafik di awal surah Al-Baqarah ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bertakwa, yang menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk itu, harus menjadikannya sebagai pedoman yang menerangi hidup. Harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman yang menerangi hidup. Dengan pedoman itu hidup mereka menjadi terang. Maka pantas kata Allah, hudan lil muttaqin di awal surah Baqarah itu kan. Menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, tapi itu secara spesifik. Namun di ayat lain Allah sebutkan hudan linnas, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, tidak hanya orang bertakwa saja. Nah, artinya siapapun dia, tidak hanya orang yang bertakwa, orang yang tidak bertakwa pun apabila dia menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman, petunjuk dalam menjalani hidup dan kehidupannya ini, itu akan menjadi orang yang tercerahkan, orang yang maju. Nah,
Jadi dengan pedoman itu hidup mereka akan menjadi terang. Karena ada harapan dalam semua bidang kehidupan dengan segala kompleksitasnya. Nah, selanjutnya dengan adanya harapan itu mereka pun tetap dengan orientasi spiritual yang mereka miliki menjadi para pemenang yang memperoleh an-nasib. Nah, bagian tidak hanya dalam agama tapi juga di dunia ini, ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain. Nah, sehingga dengan memperoleh banyak bagian itu, maka mereka pun menjadi al-muflihun, keberuntungan, kemenangan, kejayaan. Nah, dimana kata-kata al-muflihun itu dibentuk dari kata falah, falaha. Nah, yang berarti beruntung karena banyak perolehan-perolehan dengan adanya pencerahan yang dilakukan oleh keimanan itu. Nah, yang bersumber dari Al-Quran tadi, yang bersumber dari Al-Quran itu. Tapi sebaliknya bagi orang-orang munafik justru ini karena dia tidak ada di dalam ayat lain, nanti kita baca lagi, itu seperti apa? Menggenggam bara. Angin lopehkan. Maka dia tidak akan pernah mendapatkan pencerahan dari ayat Al-Quran itu. Dia tidak akan pernah mendapatkan pencerahan hidup, ketenangan hidup dengan kitab suci Al-Quran itu. Tapi Allah sudah janjikan siapa saja yang menjadikan kitab itu sebagai pedoman di dalam proses menjalani hidup dan kehidupan itu, dia akan tercerahkan. Nah, tidak hanya untuk orang yang bertakwa. Kalau untuk orang bertakwa jelas, karena ini diturunkan Allah untuk orang yang bertakwa. Tapi seandainya pun bukan orang bertakwa, karena pada ayat lain disebutkan hudal linnas, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, itu menjelaskan bahwa siapa saja pun termasuk orang yang tidak beriman, termasuk orang yang tidak bertakwa, apabila dia konsisten di dalam menjalani hidup dan kehidupan dengan pedoman dari Al-Quran, itu akan tercerahkan hidup. Nah, itu yang dulu kita contohkan contoh kehidupan yang ada di Finlandia. Nah, sebuah negara kafir, sebuah negara yang tidak beriman, masyarakatnya tidak beriman, tapi mereka pegang ajaran Al-Quran itu prinsip kejujuran, bahwa hak orang lain tidak ada sedikit pun keinginan mereka untuk mengambil hak orang lain. Nah, sehingga mereka tercerahkan hidupnya. Yang kita contohkan dulu, diambil dompet, ada 10 buah dompet yang berisi uang, ditebar dompet itu di berbagai tempat di kota Finlandia itu. Nah, ternyata dari 10 dompet yang ditebar cuma 1 yang hilang, 9 lagi kembali ke pemiliknya. Nah, padahal negara itu bukan negara Muslim. Dan alangkah naasnya ketika di negara Muslim yang tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya, justru hidupnya tidak tercerahkan. Kalau ditebar 10 mungkin semua hilang kan. Tidak ada yang kembali. Itu kan. Nah, itu kan. Mungkin dianggap itu kok rezeki nomplok pokoknya. Nah. Kebetulan. Dan itu tidak terlatih di kalangan masyarakat Muslim. Mulai dari sebetulnya itu kan dari kecil kan harus sudah dididikkan kepada anak-anak itu. Perilaku kejujuran itu, perilaku tidak mau mengambil hak orang lain. Semestinya kan sudah kita didikkan kepada anak-anak kita sebagai seorang Muslim. Kadang bersoboknya kepiang di jalan, limo ibu. Nah,
tanpa ada perasaan salah, tanpa ada perasaan berdosa, tanpa ada perasaan apa-apa, itu seenaknya dia belikan. Bahkan dia bagi-bagi kepada teman-temannya kan. Kepada pihak yang negara oleh ibunya, belanja. Berarti pengajaran tentang kejujuran itu dan tidak boleh mengambil hak orang lain itu justru tidak kita ajarkan kepada generasi-generasi kita yang masih kecil-kecil itu. Nah, situ kealpaan kita, kelalaian kita kan. Tidak menjadikan Al-Quran itu menjadi pedoman hidup. Sehingga masyarakat yang terbentuk itu tidaklah masyarakat yang dicerahkan oleh Al-Quran. Ada istilah dulu itu. Kalau diambil itu kan mandi. Oh itu dia, iya. Kalau yang diselamatkan uang, no. Itu terjadi. Itu sudah yang paling kecil itu. Kalau yang besar tidak lagi diketemukan, tapi malah sengaja diambil kan. Apakah itu korupsi, apakah itu mencilok, sengaja diambil kan. Yang hak orang lain itu diambil, dijadikan menjadi hak milik kita, dan itu disembunyikan, diondokkan. Cara mengambilnya pun berondok. Olah sampai di awak pun diondokkan pula kan. Kecuali nanti terbongkar, ada pihak-pihak tertentu, pihak hukum mungkin penegak hukum yang membongkar itu. Nah, barulah terbuka. Aduh, jadi kok mengecek munafik kok berarti mengecek apa dulu tuh pihak. Jadi para pejabat kita kok buatlah 90% munafik berarti. Ada itu satu lagi model tamu kita datang dari Roma itu. Ya, paus. Dia agama Jokowi melarang dulu untuk hari itu azan. Itu sebuah praktek moderasi beragama yang kebablasan. Toleransi beragama yang kebablasan. Memang alasannya kan toh dengan tidak ditayangkan suara azan di televisi pada saat mereka melakukan misa suci itu kan tidak berhenti ibadah di masjid-masjid, hanya di televisi. Kan itu. Bisa sebenarnya kita balik. Kalaupun ditayangkan tidak sampai 5 menit. Waktu azan itu tidak sampai 5 menit. Ditayangkan pun misa sucinya di Gelora Bung Karno itu pun tidak berhenti karena azan. Jadi itu, maka mengatakan itu moderasi beragama yang kebablasan atau toleransi yang kebablasan. Itu ada tulis di potret kita. Terlalu apa namanya? Padahal barangkali yang bersangkutan Paus Fransiskus itu dia tidak sampai berharap sejauh itu. Disambut saja secara kenegaraan barangkali dia sudah bersyukur. Disambut saja oleh masyarakat Indonesia yang begitu ramah tamah itu dia sudah bersyukur. Tapi nampak begitu dia dibawa dalam mobil yang terbuka itu, yang tidak anti peluru mobilnya, dia enak saja membegini kan, umat banyak ini kan. Begitu senangnya dia disambut oleh masyarakat Indonesia yang ramah tamah. Tapi itulah terkadang ada oknum-oknum pejabat kita yang kok istilah kita di kampung kok ambil muko nih. Iya, ambil muko. Nah, ambil muko bau. Ambil muko. Nah, bahkan cium tangannya. Nah, disalam dicium lo tangannya. Itu terjadi kan? Ada toleransi yang kebablasan. Ya kan. Kalau orang Kristen model menteri pendidikan, tapi anaknya diberkati deh Paus kan, Nadiem Makarim kan. Namo Nadiem Makarim. Tapi istrinya kan Kristen, maka anaknya yang baru lahir itu diberkati oleh Paus langsung. Kan? Itulah yang otak-atik sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Jadi kita paham sekali. Tapi itulah kenyataannya.
telah terjadi praktek moderasi beragama yang kebablasan atau toleransi beragama yang kebablasan. Bahkan ada pertemuan di Masjid Istiqlal, bernyanyi-nyanyi pula di situ. Memang di lantai bawah itu kan aula, tapi aula Masjid Istiqlal. Pas perasaan awak kan. Nah, di situ pula lah disambut Paus Fransiskus itu untuk nyanyi-nyanyi di situ bersama-sama. Luar biasa. Padahal gereja apa itu kan berseberang jalan ya, katedral itu. Belamanannya aja Masjid Istiqlal itu. Nah, kenapa kok harus di Masjid Istiqlal itu dilakukan? Kan aneh-aneh gitu kan. Nah, tapi itulah dia tipe-tipe yang tadi kita bahas, termasuk karakter orang-orang munafik. Nah, dia samakan seluruh bentuk keimanan itu. Padahal Islam jelas-jelas mengecap. Islam ada batasan. Rasulullah sudah mencontohkan di bidang muamalah. Silahkan lakukan hubungan komunikasi, hubungan bisnis, hubungan perdagangan. Silahkan lakukan dengan orang-orang yang non muslim, dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, silahkan. Dan itu dicontohkan oleh Rasul. Rasul sendiri bahkan melakukan jual beli baju besinya pun dengan orang Yahudi kan. Tidak ada persoalan. Tapi ada batasan. Batasannya apa? Di bidang ibadah dan akidah itu tegas. Islam tegas. Tidak ada toleransi di bidang ibadah dan akidah. La a'budu ma ta'budun. Dan terakhir ditutup lakum dinukum waliyadin. Nah, itu prinsip. Jadi itu mungkin kajian kita pada malam hari ini tentang bab orang munafik. Yang akan datang kita akan sambung pada ayat ke-21 surah Al-Baqarah tentang penerimaan dan penolakan petunjuk Al-Quran. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.